pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini hari Kamis yang biasa orang sebut sebagai Kamis Putih, tapi kita menyebutnya sebagai Hari Pembasuhan Kaki, Hari Kerendahan Hati. Mari dengar firman Tuhan dengan baik, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari yang istimewa ini. Hari ini Tuhan, di mana kami ingin merenungkan seperti apa sikap kerendahan hati yang harus kami pegang teguh dalam perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah beri teladan, kami percaya bahwa Tuhan guru kami harus ikuti teladan-Mu supaya kami hidup dalam kerendahan hati, dalam kesabaran dan kesetiaan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari surat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayatnya ke-11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11, demikian bunyi firman Tuhan. Kita akan baca seluruhnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit
dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saudara pemirsa, saya ingin saja memberi contoh yang kecil bagaimana kita yang sudah terbiasa hidup di kota besar ini, hidup dengan barang ini, benda ini, gadget, hidup dengan media sosial pagi, siang, malam, hidup dengan komunikasi dengan semua orang dengan bahasa yang sama. Coba bayangkan sebentar. Saudara tiba-tiba ditempatkan, mungkin saudara hamba Tuhan atau seorang guru, seorang dokter misalnya, ditempatkan di pegunungan di Papua sana, saudara sekalian, yang di sana tidak ada signal dan sudah tidak mengerti bahasa orang. Saya dulu, saudara sekalian, pernah mengajar satu kelas semuanya orang dari Papua, umumnya pegunungan, yang waktu itu mungkin sebenarnya mereka sangat sulit berkomunikasi dengan orang, dengan dosen, dengan sesama mahasiswa yang bukan asal dari Papua, yang bahasanya mereka tidak, agak sulit untuk mengerti. Misalnya, apakah saudara tahu, saudara-saudara di pegunungan itu tidak punya huruf S dalam bahasa mereka? Ya, oleh karena itu mereka diterjemahkan Alkitab dalam bahasa mereka dengan Yesus Kristus, mereka sebut Jetut Ketut. Saya tidak bergurau, saudara sekalian, ini benar demikian. Jadi spelling S mereka tidak punya. Kemudian saya berjuang untuk mengajar mereka, dan akhirnya mereka berhasil. Karena saya mau mencoba mengerti mereka dan mereka mengerti saya. Sampai saya bilang, ini orang Papua putih. Kenapa? Ya, teman-teman saya, teman sekelas saya harap dia menyaksikan program ini, bahwa teman akrab saya justru orang dari Papua. Kami pergi kemana-mana pelayanan, kan dia suka nyanyi. Kami ada di vokal group bersama-sama. Coba saudara yang belum pernah bersahabat dengan orang Papua, ditempatkan di pegunungan seperti itu, tidak mengerti bahasa orang, tidak punya signal handphone atau gadget di sana, ya saudara bisa cepat mati, saudara sekalian. Oleh karena apa? Seperti terkurung dalam penjara, tidak bisa mengerti bahasa orang. Saudara perhatikan ayat firman Tuhan ini. Bagaimana Yesus sebenarnya seperti itu kalau dia bukan Tuhan? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan juga yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, dia adalah Allah, dia pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Itu kata firman Tuhan dalam Yohanes pasal 1, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tidak mudah, sungguh tidak mudah. Tetapi itu contoh dari Yesus untuk kita. Oleh karena itu, mulai hari ini milikilah sikap hati 3 kata untuk menjelaskannya. Kalau engkau mau menjadi berkat bagi orang lain, kalau engkau mau hidup seperti Yesus sudah hidup, apa? 1, sabar. Sabar, sabar, sabar. Ada begitu banyak masalah rumah tangga yang dapat diselesaikan dengan kata ini, sabar. Ada masalah, sabar. Ada masalah dengan istrimu, sabar. Ada masalah dengan suamimu, sabar. Sabar menanggung segala sesuatu. Itulah rahasia keberhasilan dari Ayub menghadapi berbagai macam masalah. Persoalan yang menimpa dia, bahkan istrinya pun meninggalkan dia ketika dia sangat membutuhkannya.
So lihat. Yang kedua kata apa? Kata rendah hati. Rendah hati seperti Yesus. Yesus bahkan rela mengambil kain lap itu, saudara sekalian, dan dia membasuh kaki para muridnya. Kalau sudah memiliki hati demikian, engkau penuh dengan damai sejahtera. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan tinggi hati. Dan yang ketiga adalah setia. Setia artinya pegang teguh janji, komitmenmu sampai ke garis akhir. Bila engkau pegang itu, engkau punya hati Yesus dan pikiran Yesus, kata firman Tuhan tadi, dan engkau akan menjadi berkat sampai akhir hidupmu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa, taruhlah hatimu dalam hati kami Tuhan. Taruhlah pikiranmu dalam pikiran kami Tuhan, supaya kami menjadi umatmu, milikmu, muridmu, anakmu, yang hidup dalam kesabaran, kerendahan hati, dan kesetiaan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila sudah menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.